bagaimanakah syaratnya ketika kita meninggalkan negara Singapura atau berangkat dari negara Singapura. Itu kan ya. Halo guys, welcome back to Simadi Traveling. Apa kabar teman-teman? Tak terasa 10 hari lagi kita akan menuju ke bulan Mei ya. Bulan Mei dimana akan ada hari besar untuk umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri, dan di sana pun akan ada banyak sekali kegiatan traveling yang akan terjadi karena itu merupakan libur panjang bagi orang Indonesia, masyarakat Indonesia, karena ada tradisi yang namanya tradisi mudik, dan bagi teman-teman yang dapat liburan akan mengadakan liburan ke tempat yang kalian sukai ya. Dan juga mungkin banyak sekali kabar baiknya bagi pegawai negeri atau pegawai swasta, tentunya akan mendapatkan THR pada saat hari liburan nanti hari Idul Fitri ya. Dan teman-teman, aku pernah membuat tentang video mengenai syarat kedatangan ke Singapura atau berkunjung ke Singapura, dan itu mendapatkan banyak sekali antusias dari teman-teman Simade. Wah, ternyata banyak sekali ya orang-orang kita yang mengadakan liburan atau traveling ke luar negeri, terutama ke Singapura. Ya, memang sih Singapura adalah tempat negara terdekat yang ada di Indonesia yang selalu menjadi favorit bagi orang-orang Indonesia untuk mengadakan liburan luar negeri. Tapi tentunya karena di sini masih pandemi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita harus ikuti mengenai aturan-aturan traveling semasa pandemi. Ya, memang sekarang sudah dilonggarkan, seperti tidak ada karantina, terus kita bisa bebas memilih hotel untuk yang kita pesan, terus kita juga bisa bebas memilih tiket penerbangan juga, dan banyak hal lain yang sekarang dilonggarkan karena pandemi yang terjadi sekarang ini itu berkurang guys ya. Selain dari syarat kedatangan ke Singapura, itu juga ada beberapa peraturan yang harus kita lakukan ketika kita meninggalkan negara Singapura itu sendiri. Dan juga aku juga mewakili dari salah satu pertanyaan dari teman Simade yang bertanya tentang untuk penerbangan pulangnya gimana, atau ada syarat yang beda nggak. Nah, pertanyaan ini tentunya aku mengambil kesimpulan bahwa beliau menanyakan tentang bagaimanakah syaratnya ketika kita meninggalkan negara Singapura atau berangkat dari negara Singapura. Itu kan ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, teman-teman, sebenarnya untuk mengetahui jawabannya itu, teman-teman sangat simpel. Kalian cukup mengakses yang namanya web resmi dari Singapura, yakni di safetravel.ica.gov.sg ya. Ini ya linknya ya. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah web resmi dari yang bisa teman-teman akses ketika teman-teman berada di Singapura. Kalian akses aja web ini mengenai departing from Singapore. Itu artinya kita bagaimanakah hal-hal yang harus kita lakukan pada saat berangkat dari Singapura, atau bisa dikatakan kita pulang dari Singapura itu ada persyaratan lain nggak. Nah, di sini kita bisa membaca ada beberapa item-item yang perlu kita pahami sebelum meninggalkan negara Singapura. Tentunya mengenai kelengkapan dokumennya ya. Di sini ada nomor pertama itu ada departure advisory atau requirement, A-nya itu check requirement imposed by foreign authority. Di sini adalah semua berbahasa Inggris ya. Ada juga nomor 2-nya itu obtaining a pre-departure COVID-19 test or proof of infection or recovery in Singapore for overseas travel. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya bagaimana caranya biar kita aman meninggalkan negara Singapura. Jika teman-teman tidak paham dengan apa yang dikatakan web ini, karena di sini kan basicnya bahasa Inggris ya, tapi tentunya kalian sudah paham ya. Aku percaya itu. Tapi kalian juga bisa mentranslate aja langsung webnya ini. Nah, di sini juga aku bisa membantu menerangkan bahwa
syarat keberangkatan atau meninggalkan dari negara Singapura itu yang pertama yaitu kita harus melengkapi yang namanya syarat dan persyaratan keberangkatan umum. Ini yang dimaksud adalah sebelum kita meninggalkan Singapura, kita wajib untuk memeriksa, mengecek prasyarat yang diberlakukan negara tujuan. Misalkan kita mau pulang nih ke Indonesia, ya kita wajib dong tahu apa sih kelengkapan yang harus dilakukan ketika kita tiba di negara tujuan tersebut. Jadi kita cek ini persyaratannya apa yang mereka terapkan pada traveler yang berangkat dari Singapura. Seperti apakah tes COVID-19 itu diperlukan, atau bagi WNA yang datang ke Indonesia itu harus cek fasil apa saja yang diterima. Kita juga bisa cek panduan traveling melalui Kementerian Luar Negeri, tujuan, web resmi seperti yang aku katakan di sini, dan pemerintah mereka yang bisa diakses untuk mengecek persyaratannya. Terus yang kedua adalah mendapatkan tes COVID-19 sebelum berkeberangkat atau bukti infeksi atau pemulihan di Singapura untuk perjalanan ke luar negeri jika diperlukan. Jadi teman-teman, ini yang dimaksud bahwa sebelum kita berangkat dari Singapura itu kita wajib untuk mendapatkan tes COVID-19, apakah kita positif atau negatif melalui apa yang namanya tes PCR atau antigen. Jadi di sini kita bisa melakukan janji temu dengan klinik-klinik yang mengeluarkan tes PCR itu ya. Jadi di sini untuk mendapatkan daftar klinik yang bisa teman-teman pilih di Singapura untuk melakukan tes PCR itu, kalian bisa akses link yang ini ya. Ini linknya agak panjang sih. Nanti aku taruh di bagian deskripsi. Dan sekarang aku peragakan saja tentang daftar klinik buat teman-teman semua biar ada bayangannya ya. Oke, ini aku udah masuk daftar klinik yang mengeluarkan tes PCR resmi atau tes antigen di Singapura ya. Teman-teman bisa mengakses ini untuk melakukan yang namanya tes di sana ya, janji ketemu juga. Inilah daftarnya teman-teman. Misalkan ini ya, untuk polymerase chain reaction test PCR, itu listnya ada di sini. Kita klik aja ini. Jika kita klik, nah ini adalah daftar dari hospital atau klinik yang ada di sana. Di sini juga ada alamatnya, di sini ada jam jadwal bukanya, terus di sini ada untuk umur ya, ada umurnya, juga ada kontak nomornya. Jadi teman-teman bisa milih salah satu tempat ini untuk melakukan tes PCR seperti syarat utama sebelum berangkat dari Singapura ya. Jadi yang tadi aku sebutkan itu, traveler harus memeriksa dengan klinik tentang waktu penyelesaian yang diharapkan untuk laporan pengujian mereka dan mengalokasikan waktu tunggu yang cukup saat menjadwalkan janji tes tersebut. Nah, ini semua tidak gratis juga dan menjadi tanggungan masing-masing traveler. Untuk harga dan administrasi tes, kalian bisa langsung bertanya ke klinik yang bersangkutan karena mungkin saja setiap tempatnya memiliki aturan yang berbeda. Dan pada hari tes tiba, traveler harus membawa dokumen-dokumen berikut ke klinik tersebut seperti kartu identitas untuk warga negara Singapura sendiri ya, untuk penduduk permanen atau pemegang long term pass. Yang kedua adalah paspor bagi kita yang berkunjung sebagai turis. Dan yang ketiga adalah detail pemesanan penerbangan yang menunjukkan waktu keberangkatan. Jadi 3 item ini harus kalian bawa pada saat melakukan tes yang namanya tes PCR atau antigen di klinik-klinik yang ada di Singapura. Jika ada traveler yang memiliki tes positif selama di Singapura, itu harus memiliki bukti surat pemulihan dalam bentuk dokumentasi. Istilahnya harus ada bukti lah bahwa kalian itu sudah pulih dari yang namanya COVID-19. Terus yang ketiga adalah memperoleh hasil tes COVID-19 pra keberangkatan yang diautentikasi secara digital. Jadi travel yang telah mengikuti tes PCR atau antigen itu
di Singapura untuk perjalanan ke luar negeri atau pulang dari Singapura akan menerima sertifikat hasil tes digital. Jika pada saat tes itu kita tidak mendapatkan sertifikat secara digital, maka kita bisa meminta sertifikat hard copy-nya dari klinik di mana kita melakukan tes tersebut. Dan biasanya juga hasil tes ini dikirimkan melalui email ya, seperti apa yang terjadi di Indonesia. Jadi saat pemeriksaan di bandara, keberangkatan dan bagian imigrasinya itu kita cukup bisa menggunakan QR dalam sertifikat digital dalam pemeriksaan atau memberikan hard copy hasil dari tes tersebut. Dan kembali lagi ya, bahwa setelah itu ketika kita datang ke Indonesia, kita juga harus tahu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi lagi mengenai tambahannya. Seperti ketika kita tiba di Indonesia, kita wajib untuk mengikuti tes ulang PCR yang diadakan di bandara langsung. Itu yang salah satunya syarat utama untuk masuk ke Indonesia. Seperti untuk WNA-nya juga, selain tes ulang PCR juga WNA-nya wajib untuk membeli yang namanya asuransi. Nah, hal itu bisa didapat dengan menghubungi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar, atau mengakses web resmi negara tujuan traveling. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Have a nice flight, have a nice holiday. Bye-bye.